Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Sampai saat ini pemirsa, tidak ada undang-undang yang menaungi miras di Indonesia. Untuk itu, ada beberapa pihak yang ingin mencoba membuat, tadi ada wacana RUU ini dengan tujuan untuk menekan peredaran miras ilegal, pengonsumsi yang juga di bawah umur, dan juga hal-hal yang disebabkan dari miras yang tentunya bisa merugikan banyak orang. Nah, di segmen awal saya sudah berbincang dengan Pak Amin dari Balek terkait tentang bagaimana proses ini, RUU ini masuk di prolegnas um, di Balek ini, dan kita masih bersama Bapak Amin di segmen ini, tentunya masih tersambung melalui Zoom. Pak Amin masih bersama kami? Mas Juno. Iya, Pak, kalau banyak yang mengkritisi, kenapa ini segitu urgentnya Pak untuk dibawa menjadi undang-undang di tahun ini, di tengah pandemi seperti itu? Karena banyak hal-hal lain yang mungkin bisa kita kerjakan. Terlebih lagi ketika pariwisata terpukul berat di tengah pandemi, tentunya ini juga kalaupun nanti akan ada undang-undang ini, ya sektor pariwisata juga akan agak berat seperti itu. Jawabannya kenapa sekarang, Pak? Iya, ya memang ini kan sudah usulan yang lama ya. Dan ini tentu bagi partai pengusul, anggota-anggota yang mengusulkan seperti dari kami, dari PKS, tentu ini menjadi sangat urgent setiap saat, bukan masalah pandemi atau tidak pandemi. Ini urgent, oleh karena itu kami mengusulkan sudah ini dari awal ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi masalah urgensitasnya dengan melihat ya pertama tentu sebagai Muslim mendasarkan pada ajaran agama, yang kedua sebagai bangsa Indonesia juga jelas-jelas landasan konstitusinya. Kemudian yang ketiga terus tentu saja landasan sosiologisnya juga, dampak kerusakan yang ditimbulkan. Kalau tadi di pengantar disampaikan bahwa penerimaan negara dari produksi miras itu tidak setimpal dengan dampak buruk dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengobati dampak ini. Belum lagi kalau kita bicara soal kerusakan fisik maupun mental. Ini yang juga sangat besar gitu loh. Hampir tiap hari kita baca kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan akibat dari miras ini, alkohol, minuman beralkohol ya. Itu luar biasa. Bahkan kalau kita bicara dalam skala dunia, tiap 10 detik itu ya alkohol itu membunuh orang tuh tiap 10 detik sekali. Baik. Begitu. Pak, nanti jadi, ya silakan. Kalau kaitannya dengan pariwisata, apakah itu betul? Menurut saya ini kok selama ini belum ada data empirik ya, survei yang menyebabkan kalau tidak disediakan minuman beralkohol di tempat-tempat wisata tertentu nanti akan menurunkan wisatawan seberapa signifikannya juga. Nah itu kita tentu belum punya data benar atau enggak itu. Pak, kalau kita bicara apa yang akan diatur nanti, apakah ini terkait tadi peredaran atau juga konsumsi di batas umur berapa, dan juga kalau melanggar juga seperti apa? Apa yang nantinya, ya kita mungkin untuk saat ini belum bisa banyak bicara, tapi kira-kira gambarannya apa Pak yang akan diatur nanti? Kalau yang saya baca dari rancangan yang ada, tentu secara keseluruhan ya, larangannya kan nanti memproduksi, kemudian memasukkan, mengedarkan, menjual, termasuk juga mengkonsumsi. Nah tentu saja yang diizinkan adalah untuk penggunaan terbatas, ya dengan alasan medis dan sebagainya itu nanti. Yang saya tahu itu. Oke. Kalau dengan aturan nanti Pak, ini apakah tidak memunculkan kekhawatiran beredarnya minuman ini secara ilegal? Kita tahu sekarang saja banyak sekali miras ilegal, oplosan seperti itu. Terlebih nanti ketika ini diatur dengan sangat ketat, apakah Bapak dan teman-teman di Balek melihat ada celah bahwa malah perkembangan ilegal semakin dilarang, makin banyak yang ilegal seperti itu? Ya tentu saja RUU ini kan harus
berjalan bersama dengan undang-undang lain terkait dengan tupoksi pemerintah untuk melaksanakan edukasi kepada masyarakat, ya, membimbing masyarakat, mengawasi masyarakat dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau itu fungsi itu berjalan dengan baik, insya Allah ya mungkin di awal-awal penerapannya masih ada ya, katakanlah yang beredar miras yang ilegal masih beredar, tapi kan seiring dengan berjalannya waktu akan sangat berkurang, dan tentu kalau bisa ya benar-benar di masyarakat hanya yang diizinkan untuk kebutuhan khusus ya, masuk di dalamnya misalnya untuk kepentingan medis. Baik, budaya juga. Nah itu yang kami belum dimasukkan di rancangan ini, yang saya belum pahami. Oke, karena kita tahu Pak, di Minahasa juga ada arak Bali seperti itu yang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sana. Jadi semoga ini juga jadi pertimbangan ya Pak ya. Oh iya, itu yang kebetulan karena kami belum panja, nggak masuk di panjanya. Nah itu wacana-wacana seperti itu kayaknya sudah ada masukan dari anggota, masukan dari anggota terkait dengan hal itu. Jangan sampai kalau nanti kan diskusi di pendalamannya ini masih berjalan terus. Ya. Dan yang jelas Balik ya sudah dalam hal ini sudah sangat mengapresiasi usulan ini. Ya, jangan sampai pandangan fraksi-fraksi dari partai-partai itu. Ya, karena kita tahu jangan sampai tadi Pak minuman yang memang melekat di masyarakat sebagai bagian ritual budaya dilarang, malah yang mahal-mahal, yang ilegal yang boleh maksudnya. Baik, gitu. Terima kasih Pak Amin atas insight-nya. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat ya Pak. Kita tunggu diskusinya lagi. Semoga ada kabar baik untuk bangsa dan negara ya Pak ya. Terima kasih Mas Juno. Terima kasih Pak Amin. Sampai jumpa. Ya. Kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.